Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Meskipun sudah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, Belia bisa bertemu kembali dengan kalian. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dengan kalian ya. Baik, hari ini mata pelajarannya tetap komunikasi keperawatan, tapi yang kita bahas hari ini adalah komunikasi terapeutik. Nah, jadi bacanya bukan terapeutik ya, tapi terapeutik. Nah, namun sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar dan apa yang boleh sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap? Kita langsung ke pembelajaran. Komunikasi terapeutik. Apakah ada yang pernah mendengar istilah ini sebelumnya waktu di SMP? Mungkin kalau kalian masih ingat kemarin waktu pengenalan prodi di laboratorium, beliau sempat menjelaskan sedikit apa itu komunikasi terapeutik. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Slide. Sebelum masuk ke komunikasi terapeutik, Bulia ingatkan kembali, komunikasi itu apa sih ya? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, bisa melalui simbol, kata-kata, gambar ya, untuk menyampaikan sebuah pesan gitu ya. Jadi komunikasi tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin kalian capai, yang ingin kalian berikan kepada orang lain ya. Tidak mungkin kalian komunikasi itu tidak ada tujuan, ngomong-ngomong komunikasi yang tidak ada tujuannya itu mungkin ini ya, gibah ya. Jadi benar-benar tidak ada tujuannya gitu. Selanjutnya ini ada komponen dalam komunikasi. Yang pertemuan kemarin kayaknya sudah dibahas ya, komponen-komponen dalam komunikasi. Yang pertama tentunya harus ada komunikator atau pengirim pesan ya. Yang kedua ada komunikan atau penerima pesan dan pesan itu sendiri. Jadi ada lagi media ya. Media itu secara langsung atau mungkin menggunakan via telepon atau bisa lewat visual, itu maksudnya begini ya, via YouTube atau televisi. Nah, kemudian harus ada umpan balik ya. Umpan balik itu ada respon begitu dari orang yang kita ajak komunikasi ya. Responnya kalau gitu begini apa Bu? Ya Belia harap nanti ada respon pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu maksudnya, atau ada diskusi sedikit di kolom komentar ya. Kalau misalnya Belia ada instruksi apa, Belia mohon sekali dibaca dengan baik, dipahami dengan baik, jadi bisa nyambung begitu ya, jangan di skip. Belia harap meskipun mungkin ada rasa bosan, Belia harap itu kalian jauhkan dulu ya. Kalau misalnya malas untuk melihat layarnya, paling tidak kalian dengarkan suaranya ya. Ada 5 berarti ya, ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan umpan balik atau feedback. Itu komponen dalam komunikasi, harus ada 5 hal ini ya. Nah, next, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Ada 6 tentunya. Yang pertama ada usia ya. Usia tentunya kalau semakin tua ya, semakin lansia itu mohon maaf, anatomisnya kan sudah mulai mengalami degenerasi ya, terutama pada pendengaran. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi proses komunikasi ketika kita mungkin bekerja di tempat panti werda ya,
tempat atau panti jompo, kan di situ ada perawatnya juga. Nah, tentu proses komunikasi yang kita terapkan di sana tidak bisa seperti kita berbicara dengan teman sebaya ya, tidak bisa. Jadi mungkin harus menggunakan bahasa yang lebih sopan ya, atau yang mengalami kemunduran pendengaran tadi, kita berbicaranya harus lebih keras tapi sopan. Nah, bagaimana itu Bu? Ya, jadi itu bisa dipelajari ketika nanti sudah menghadapi pekerjaan itu. Kalau kita berbicara dengan anak-anak ya, tentunya bagaimana caranya agar ketika kita berbicara dengan mereka itu pesan kita bisa tersampaikan dengan baik dan mereka bisa menerimanya juga dengan baik ya, gitu. Jadi tidak bisa disamakan cara berkomunikasi antara anak-anak usia sebaya dan lansia, tidak bisa, harus berbeda. Kemudian persepsi atau cara pandang seseorang ya, atau opini setiap orang kan tentunya berbeda-beda ya. Ketika melakukan komunikasi atau diskusi antara saya dan kalian misalnya, pasti ada perbedaan pendapat. Nah, ini juga akan mempengaruhi jalannya proses komunikasi ya. Kalau ada yang kurang cocok atau ada yang kontra, biasanya kan debatnya akan menjadi lebih lama. Nah, itu proses komunikasi akan sedikit sulit begitu ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah nilai ya. Nilai itu gandengannya persepsi. Jadi setiap orang memiliki nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilainya dalam melihat sesuatu hal. Nilai bukan berarti ketika saya berbicara nilainya 100 begitu, bukan ya. Jadi nilai itu ya nilai diri kalian menilai sesuatu. Nah, itu maksudnya ya. Yang keempat adalah kebudayaan. Kebudayaan ini biasanya cenderung ke bahasa ya. Setiap kita sudah tahu ya, di Indonesia ada beberapa bahasa daerah ya. Ketika satu orang dari daerah A dengan daerah B bertemu, mereka dengan memiliki bahasa yang berbeda dan saling berkomunikasi, tentunya tidak akan ketemu gitu ya. Arti dari komunikasi mereka itu apa? Paling mentok-mentok ini pakai bahasa isyarat. Makanya ada bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia dapat mempermudah proses komunikasi orang Indonesia. Ketika kita ke luar negeri, ada bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang bisa mempersatukan, yang bisa mencocokkan gitu ya antara misalnya orang dari Indonesia dan Korea misalnya. Kemudian faktor lingkungan. Nah, jadi lingkungannya itu, misalnya ketika kita misalnya lingkungannya adalah orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, kemudian bertemu dengan orang-orang yang lingkungannya dengan pendidikan yang kurang, tentunya proses komunikasi juga akan berpengaruh begitu ya. Ketika orang yang berpendidikan tinggi sudah terbiasa dengan berdiskusi yang berat-berat, tentunya ketika ada orang yang berpendidikannya kurang diajak ke dalamnya, itu mungkin adaptasinya sedikit lebih lama ya. Sudah paham ya antara 6 ini? Apa kalau ada pertanyaan silakan link komentar di bawah. Kok linknya kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke definisi komunikasi terapeutik. Nah, terapeutik itu adalah kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Nah, artinya ternyata seni dari penyembuhan. Nah, bisa diartikan kalau terapeutik itu adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Jadi terapeutik itu artinya upaya atau hal-hal yang dapat dilakukan demi suatu kesembuhan ya. Di sini mengarah ke kesembuhan pasien. Slide.
Nah, ini menurut beberapa ahli ya. Jadi kalau menurut Purwanto, komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan berkegiatan yang dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi intinya adalah apa, terapeutik itu untuk kesembuhan pasien. Apapun tindakan kalian yang kalian lakukan pasien. Satu, entah cara bicara, ya, kemudian nada suara, senyum, kemudian bagaimana cara menyapa. Nah, itu sudah masuk ke hal kecil yang bisa meningkatkan kesembuhan pasien ya. Jadi kalian tidak menyangka kan ya, hanya dengan senyum saja bisa meningkatkan kesembuhan pasien. Slide. Jadi komunikasi terapeutik adalah yang komunikasi yang memiliki makna terapeutik, makna proses penyembuhan bagi klien dan dilakukan oleh perawat untuk membantu klien mencapai kembali kondisi yang adaptif dan positif ya. Slide. Nah, sikap perawat terhadap komunikasi terapeutik. Ada sikap selain cara-cara bicara yang baik, itu ada sikap juga ya. Oke. Jadi sikap perawat terhadap komunikasi terapeutik itu yang pertama berhadapan. Ya, namanya ngobrol sama orang ya, itu orangnya kan harus kita berhadapan secara langsung kan ya. Nggak boleh ketika pasiennya di sini kalian sambil membenarkan infus ya, nggak boleh. Nah, harus ditatap orangnya, harus kalian mengarah ke pasien ini. Dan pasiennya nanya, Mbak, mana hari ini saya sudah boleh pulang? Nggak tahu ya Bu, nanti dokternya udah bilang nggak boleh, nggak sopan ya. Jadi ketika pasiennya tanya sesuatu, kalian harus menghadap pasien itu. Apapun tindakan yang kalian lakukan, hentikan terlebih dahulu ya, nggak boleh. Jadi harus berhadapan dengan pasiennya, karena itu mengartikan apa? Saya siap untuk Anda, saya siap untuk membantu Anda, gitu artinya ya. Jadi ketika nanti berhadapan dengan pasien harus berhadapan ya. Yang kedua ada mempertahankan kontak mata. Nah, apa Bu? Ya, mata pasiennya ditatap ya. Nggak boleh kalian lihat perut, dada ya, nggak boleh, tangan ya, gigi ya, nggak boleh. Jadi harus dilihat mata si pasien. Kalau kalian canggung bisa dilihat di area sini ya, di sini. Nah, kalau kalian melihat bagian ininya seseorang, itu seakan-akan kalian melihat mata orang tersebut, padahal tidak ya. Kalau grogi di awal-awal prakerin biasanya itu anak-anak saya bilang seperti itu. Jadi lihat di area tengah-tengah sini ya, itu bisa menyamarkan kegerogian kalian ketika berkomunikasi dengan pasien ya. Jadi kontak mata harus dipertahankan ya, harus ditatap pasiennya, karena itu berarti menghargai dan menyatakan keinginan untuk berkomunikasi dengan pasien. Kalian mendengarkan, oh iya saya mendengarkan apa yang Anda bicarakan, itu artinya bertatap kontak mata. Membungkuk ke arah pasien ya. Jadi kalau bisa ketika komunikasi dengan pasien itu sikap badan sedikit membungkuk ke arah pasien, nggak usah sampai ruku ya, jadi sedikit membungkuk. Iya Bapak, ada apa? Nah, itu berarti apa? Kalian ada antusias untuk mendengarkan apa yang pasien ingin bicarakan kepada kalian gitu ya. Jadi sedikit membungkuk, kemudian tetap rileks ya, jangan sampai ada ketegangan di situ ya, jangan sampai groginya berlebihan sampai suaranya bervibrasi alias bergetar ya. Terus kalimatnya amburadul, kalian orangnya bilang
aduh mbak sakit, ya mbak alhamdulillah, nah keliru ya, harusnya ya maaf ya mbak ditahan gitu misalnya. Ini hanya suntik sedikit ya mbak, nanti rasa sakitnya sedikit saja gitu. Kalian kasih ajar aba-aba seperti itu. Permisi ya bu, saya mau suntik dulu misalnya. Nanti kalau sakit bilang misalnya seperti itu ya. Jangan asal kalian suntik ya, karena kalian tegang ya, tiba-tiba disuntik aja nggak bilang ke pasiennya. Pasti kalau pasiennya takut jarum itu dia ada refleks mengangkat tangan. Nah itu berbahaya, bisa justru membuat luka kepada pasien ya. Jadi tetap rileks, di kontrol emosinya ya. Dan 4, berhadapan, mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah pasien dan tetap rileks ya. Yang kemudian ada yang terakhir juga ya, mempertahankan sikap terbuka. Ada 5 ternyata, mohon maaf. Jadi di sini ada 4 ya, tapi ada 5. Tidak melipat kaki atau tangan karena itu demi menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi. Nggak boleh di depan pasien gini, nggak boleh ya, gini nggak boleh. Terus kemudian kakinya tidak sikap yang baik juga tidak boleh ya. Dan ada perilaku nonverbal, ada gerakan mata, ekspresi muka dan sentuhan ya. Gerakan mata tadi sama seperti bertatap muka itu tadi yang mempertahankan kontak mata dan ekspresi muka. Semarah apapun, sesedih apapun kalian sebelumnya, ada masalah apapun, ketika menghadapi pasien hilangkan itu semua ya. Jadi ekspresinya harus benar-benar yang baik, karena apa? Demi kesembuhan pasiennya. Ada juga sentuhan, misalnya ada nenek-nenek ya lagi kesakitan, bisa kalian berikan sentuhan di bahu ya. Ya nek, sabar ya, sebentar ditahan, misalnya seperti itu ya. Jadi sentuhan-sentuhan sopan ya. Jadi kalian lihat dulu pasiennya, kira-kira orang ini bisa enggak diberikan respon sentuhan ya. Maksudnya ada orang yang juga tidak nyaman dengan adanya sentuhan ya, meskipun sentuhannya itu hanya di bahu, ada juga. Jadi kalian harus perhatikan kebiasaannya dulu ketika di rumah sakit, nggak boleh asal memberikan sentuhan sebenarnya ya. Selanjutnya, kehadiran diri secara psikologis ya. Kehadiran diri secara psikologis ini dapat dibagi 2. Yang pertama ada dimensi respon ya. Respon perawat yang ikhlas, menghargai, empati dan konkret ya. Jadi kehadiran fisiknya perawat itu penting untuk membantu memasang infus, memberikan injeksi atau suntikan ya, memberikan tindakan-tindakan keperawatan yang lain. Tapi ya, kehadiran psikologis perawat juga sangat dibutuhkan. Jadi rasa empatinya perawat, keikhlasannya perawat ya, itu benar-benar dapat dirasakan seorang pasien. Coba kalian mungkin ada yang pernah rawat inap, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian rasakan atau kalian terima, oh ini perawatnya ikhlas malah saya, oh ini kurang ikhlas. Mungkin ada pengalaman apa, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya, kita saling berbagi pengalaman. Jadi itu ya. Kemudian dimensi respon sangat penting pada awal pasien, membina hubungan saling percaya dan komunikasi terbuka. Nah, jadi saling percaya dan komunikasi yang terbuka ini sangat dibutuhkan perawat dan pasien. Untuk perawat itu sangat penting karena untuk mengambil informasi dari pasien. Bayangkan ketika pasiennya tidak mau berkomunikasi terbuka dengan perawat. Kalian sekedar tanya, kemarin BAB-nya berapa kali Pak? Sudah berapa kali? Apakah masih ada kesulitan?
Kalau pasiennya tidak terbuka dan tidak percaya sama kalian, mana mungkin pasien ini mau bilang ya gitulah mbak. Nah ya gitulah mbak itu gimana coba artinya? Ya nggak bisa. Jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi agar pasiennya itu mau memberikan informasi tentang kondisinya saat itu ya. Kemudian yang kedua adalah dimensi tindakan. Nah, dimensi tindakan ini terdiri dari konfrontasi, keterbukaan emosional, katarsis, dan bermain peran. Jadi kalau konfrontasi itu ekspresi perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak sesuai ya. Ya namanya orang sakit terkadang ya ada sedikit sikap yang kurang cocok di perawatnya. Nah itu kita harus, perawat nggak boleh langsung frontal ngomong kok gitu sih pak, nggak boleh ya, ditahan dulu. Kemudian ada kesegeraan ya, atau berfokus pada interaksi dan hubungan perawat klien saat ini. Jadi ketika seorang pasien membutuhkan bantuan, sudah tentu seorang perawat harus segera memberikan bantuannya. Dan ada keterbukaan, perawat harus terbuka dalam memberikan informasi tentang dirinya, ideal diri, perasaan, sikap, dan nilai yang dianutnya. Ini maksudnya bukan berarti terus cerita apapun ke pasiennya atau teman sejawat ya, tapi paling tidak itu dia harus terbuka tentang bagaimana dia bersikap kepada pasien ya. Jadi meskipun seorang perawat ini aslinya sikapnya tertutup, tapi ketika di depan pasien harus seakan-akan orang yang terbuka, ceria begitu ya. Selanjutnya adalah emotional katarsis. Itu terjadi jika klien diminta bicara tentang hal yang sangat mengganggu dirinya ya. Ketika mungkin ada perawat yang over ingin tahu ya, dan ini sudah menjurus ke ketidaknyamanan pasien, nah tentunya ini tidak boleh dilakukan oleh seorang perawat ya. Bermain peran, ini melakukan peran pada situasi tertentu. Ketika pasien membutuhkan teman berbicara, tentunya seorang perawat harus mungkin berubah menjadi teman yang baik, teman mendengar yang baik bagi pasien. Jadi perawat itu bisa macam-macam lah fungsinya ya, bisa memberikan tindakan, bisa menjadi teman curhat. Nanti kalian bisa tahu lah ketika prakerin bagaimana menjadi seorang teman curhat yang baik bagi pasien ya. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi terapeutik ya, ada 3. Ikhlas tentunya ketika kita memberikan tindakan kepada pasien, keikhlasan itu harus ada ya. Maksudnya ketika sudah ikhlas itu pasti apapun yang kita berikan kepada pasien itu akan maksimal ya. Misalnya keikhlasan itu biasanya diuji ketika shiftnya sudah habis, ada pasien gawat darurat datang ya, waktunya pulang tapi nggak bisa pulang, harus melayani dulu pasien yang datang ini. Jadi keikhlasan biasanya diuji di situ ya. Empati itu pada dasarnya akan merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Jadi sebagai seorang perawat harus ada rasa empati, harus memiliki rasa ikut merasakan kesedihan atau kesakitan yang dialami pasien. Jadi ketika kita merawat itu kita tidak asal-asalan, ketika kita melakukan tindakan ini itu pasiennya merasa sakit, jadi harus agak perlahan-lahan seperti itu ya. Yang terakhir ada hangat atau warm, itu kehangatan atau kehangatan yang diberikan kepada pasien sehingga pasien bisa mengekspresikan dirinya tanpa rasa takutnya dan lebih mendalam. Jadi kalau kita bisa
gimana ya, bisa melakukan komunikasi yang hangat kepada pasien. Tentunya informasi apa saja yang kita inginkan itu pasti diberikan kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau komunikasi terapeutik itu bisa dicontohkan ketika kalian masuk ke dalam ke dalam ruangan pasien itu komunikasinya harus baik dan sopan. Misalnya nggak ujuk-ujuk masuk gitu ya, jadi harus ada Assalamualaikum Bu, permisi, bagaimana Bu tidurnya hari ini, misalnya seperti itu. Nanti kalau kita minggu ketiga lab skill akan saya coba satu-satu nanti kira-kira bagaimana cara komunikasi yang baik. Jadi nggak perlu malu ya awalnya pasti malu, tapi harus dibiasakan karena nanti yang kalian hadapi adalah pasien atau orang, jadi harus murah senyum. Oke, itu saja yang bisa beliau sampaikan. Nanti tugasnya ketika bertemu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.